Oke Google, turn on air purifier. Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan hari ini sebenarnya saya mau bahas sebuah air purifier dari Bardi. Di akhir tahun kemarin, Bardi itu sempat-sempatnya melaunching produk terakhir mereka di tahun 2020. Tapi justru produk ini yang sebenarnya dibutuhkan kita semua, apalagi di saat pandemi seperti ini. Karena selain menyaring udara yang kotor, air purifier dari Bardi ini juga bisa membunuh bakteri dan bisa menghilangkan bau-bau yang tidak sedap di sekitar kita. Oke, kesan pertama saya saat terima barang ini, saya nggak nyangka dimensinya yang lumayan besar dengan berat mungkin sekitar 8-10 kilo. Ini ditambah dengan dus packagingnya. Ini cukup tebal dan besar, tingginya itu sekitar 72 cm. Isi di dalam boxnya juga simple, ada satu unit air purifiernya. Kemudian kita dapat sebuah remote yang bisa kita kontrol si air purifier. Ada juga buku manual dan cara instalasi via Wi-Fi. Karena bisa dikoneksikan lewat Wi-Fi, berarti ini adalah smart air purifier yang bisa diperintah juga lewat suara seperti Alexa, Google Assistant, dan Siri. Oke, dari segi dimensinya, Smart Air Purifier ini punya tinggi sekitar 65 cm, panjangnya 36 cm, lebarnya 20 cm. Desainnya juga kelihatan premium, kombinasi warna putih dan hitam. Oke, kita lihat di dalamnya. Untuk fiturnya sendiri ini ada 3 jenis fitur. Yang pertama, pra filter aluminium. Ini fungsinya untuk membersihkan debu, bulu, serbuk sari, dan polutan lainnya. Ini juga bisa dicuci dan bisa kita gunakan kembali. Yang kedua adalah fitur katalis dingin. Ini untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dan gas berbahaya lainnya, seperti mungkin bau cat, atau bau aroma masakan, atau bau yang lainnya. Kemudian fitur ketiga adalah fitur antibakteri atau HEPA filter. Nah, ini yang fungsinya untuk membunuh bakteri di udara, membunuh virus, bisa membersihkan debu, jamur, serta partikel kecil yang lainnya. Cara pasang filternya juga lengkap di buku manualnya, dan pastikan juga kalian buka dulu semua plastik yang melindungi ketiga fiturnya ini. Nah, selain 3 fitur yang saya sebutkan tadi, ada juga fitur lampu sterilisasi UV atau sinar ultraviolet. Sinar ini yang juga dapat membunuh virus, bakteri, atau menghilangkan bau yang tidak sedap karena asap. Di bagian atas ini ada control panel dengan touch sensor. Pertama ada tombol power untuk on dan off-nya. Dan pada bagian dasarnya ini seperti ada tombol pengaman yang jika purifier ini terjatuh atau diangkat bakal mematikan si air purifiernya. Kemudian kita lanjut, di sini ada tombol lock, ini untuk mengunci semua tombol-tombolnya, jadi aman dari jangkauan tangan anak-anak. Untuk menonaktifkannya, tekan dan tahan selama 3 detik. Kemudian ada tombol ionizer dan juga ada tombol timer. Sekarang kita lihat ke bagian kirinya, ada tombol sterilisasi UV. Jadi ini adalah pilihan, bisa dinyalakan atau kita matikan. Ada mode auto, dalam mode ini power kipasnya akan menyesuaikan seberapa besar polusi udara di sekitarnya. Kemudian ini tombol speed untuk set kecepatan motornya dari 500 rpm, 700 rpm, sampai yang paling tinggi 900 rpm. Dan terakhir ada mode sleep. Nah, ini bisa dibilang mode yang lebih kalem. Fungsinya agar tidak terlalu berisik, jadi motornya akan pelan dan lebih stabil dalam menyaring udara. Untuk semua status tombol yang tadi saya sebutkan, kita bisa lihat di layar panel tengah ini. Kita juga bisa mengoperasikan lewat remote yang diberikan dalam paket penjualannya. Oke, karena ini Smart Air Purifier, kita bisa koneksikan ke aplikasi di smartphone. Aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi Smart Life, sama seperti perangkat Bardi saya yang lainnya. Tekan dan tahan tombol ionizer hingga tanda Wi-Fi-nya berkedip. Tapi kalau Wi-Fi-nya sudah berkedip, kita langsung aja ke aplikasinya. Tekan tanda plus di bagian kanan atas, kemudian ke menu Smart Home Appliance, cari menu Air Purifier, dan hubungkan ke Wi-Fi di ruangan. Berikutnya konfirmasi kalau ada indikator berkedip cepat, dan tunggu hingga pairingnya selesai. Setelah proses terhubungnya selesai, kita bisa ganti nama si air purifiernya sesuai keinginan dan instalasi selesai. Menu dalam aplikasinya juga simple dan gampang diakses. Mau matiin atau mau hidupi bisa. Mau atur kipasnya juga bisa.
Aktifin fungsi lainnya dan atur timernya juga bisa. Oke, sekarang kita masuk ke hasil penggunaan saya selama beberapa hari ini. Untuk mereview air purifier ini memang nggak bisa disamakan seperti mereview smartphone atau gadget lainnya. Memang butuh waktu yang lama untuk merasakan hasilnya. Tapi saya akan coba share hasil penggunaan saya selama seminggu ini. Hal pertama yang saya dapatkan adalah udara di sekitar ruangan saya itu lebih bersih dari yang sebelumnya. Ruangan saya ini luasnya sekitar 12-13 meter persegi. Cara buktiin versi saya pribadi ya, meja atau furniture ruangan saya itu lebih minim dari debu yang biasa seminggu itu sudah tebal dan mesti dibersihkan. Tapi saya juga nggak ngerti gimana debunya itu tetap tebal, dan hidung saya ini tipe yang agak sensitif dengan debu, jadi bakalan bersin deh kalau kena sedikit debu. Saya ngerasa dengan air purifier ini debunya lebih berkurang, walaupun saya nggak full days nyalain air purifier ini, tapi saya bisa ngerasain kalau debu di ruangan saya itu ada pengurangan. Saya juga menggunakan set timer jam 5 pagi untuk otomatis mati sendiri. Ketika saya bangun pagi, nafas saya lebih ringan dan hidung saya itu lebih bersih dari yang sebelumnya. Berarti debu AC atau kotoran udara di ruangan yang saya nggak tahu dari mana datangnya, ini jadi berkurang, berbeda dengan sebelumnya tanpa air purifier ini. Oke, karena penasaran cara kerja si air purifier ini, saya melakukan percobaan dengan menggunakan selembar tisu tipis. Sebenarnya saya mau pakai biang es, tapi karena pada libur, jadi ya pakai tisu aja. Karena apartemen juga nggak mungkin pakai asap beneran. Oke, bisa kita lihat ternyata pada air purifier ini ada beberapa saluran untuk udara masuk atau ventilasi untuk udaranya masuk. Seperti pada sisi kiri dan kanan ini. Terlihat si tisunya tersedot ke dalam dan juga ada ventilasi di bagian depan bawahnya ini. Ini tisu aja bisa tersedot ya, apalagi asap atau debu yang halus. Sedangkan pada bagian sisi atasnya ada saluran untuk udara keluar. Dan ini di speed yang rendah, anginnya pun tetap terasa lumayan kencang. Jadi cukup terlihat ya cara kerja si air purifier ini. Udara yang kotor akan disedot dari sisi samping dan sisi depan, kemudian di dalamnya akan disaring lagi melalui ketiga filter tadi. Baru dikeluarkan melalui ventilasi yang ada di belakang atasnya ini. Kemudian air purifier ini juga punya sensor partikel di bagian kiri atasnya di dalam ya, yang bisa dibersihkan setiap 2 bulan sekali dengan kapas. Cara membersihkan atau mengganti filter juga gampang dan semuanya ada di buku petunjuknya. Semua teknisnya kalian bisa baca sendiri, semua ada di manual booknya. Kesimpulannya, air purifier ini mungkin kalian nggak bisa ngerasain hasilnya dalam waktu yang dekat, tapi dalam waktu yang jangka panjang, tanpa kita sadari perangkat seperti ini akan sangat berguna. Apalagi kalian yang tinggal dengan orang tua atau punya baby, atau kalian tinggal di lingkungan yang dekat jalan yang sering dilalui oleh kendaraan. Saya yakin perangkat seperti ini bakal berguna buat kalian. Oke guys, itu aja review singkat saya soal Smart Air Purifier dari Bardi. Like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Selamat tahun baru 2021, semoga tahun ini kita lebih diberkati lagi, lebih sehat lagi, dan lebih sukses lagi. Saya Tojo Moses pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless. Oke Google, turn off air purifier.